Film diawali dengan diperlihatkannya kehancuran di seluruh isi kota. Di sebuah minimarket, sekelompok keluarga bernama Frank, Alice, dan ketiga anak mereka yaitu Gwyn, Eko, dan si bungsu Nana sedang mencari persediaan makanan minuman terutama sebuah obat yang sangat dibutuhkan untuk mengobati penyakit yang sedang diderita oleh Eko. Entah si Eko ini sedang mengidap penyakit asma, pilek, kurap, rorombehen, kutil, buduk, atau yang lainnya, saya kurang tahu karena tidak disebutkan dalam film ini. Mereka semua berkomunikasi hanya dengan menggunakan bahasa isyarat karena itu akan lebih aman dari serangan alien yang sangat peka terhadap suara. Di salah satu rak yang dipenuhi oleh sebuah mainan, jiwa kebocilan Nana meronta-ronta karena ia melihat sebuah roket mainan yang tersimpan di sana. Ketika hendak mengambilnya, mainan tersebut hampir terjatuh, namun untung saja Gwyn dengan sigap menangkap lalu memberikannya kepada Nana. Kemudian ia pun memperlihatkan mainan tersebut kepada Frank atau ayahnya, namun Frank meminta kepada Nana untuk tidak membawanya karena benda tersebut dapat mengeluarkan suara bising yang dapat memancing para alien untuk menyerang mereka. Ketika hendak pergi dari sana, Gwyn yang merasa tidak tega dengan Nana memberikan kembali mainan yang telah disimpan oleh Frank namun tidak dengan baterainya agar mainan tersebut tidak dapat dihidupkan. Namun ketika Nana hendak keluar, ia justru malah mengambil kembali baterai mainannya tanpa diketahui oleh Gwyn maupun kedua orang tuanya. Kemudian mereka pun berjalan pulang dengan tanpa menggunakan alas kaki melewati kota mati dan hutan yang sunyi. Sampai ketika mereka telah tiba di sebuah jembatan, dari arah belakang terdengar suara mainan yang tidak lain, itu adalah suara dari roket mainan milik Nana yang diambil sebelumnya. Sontak Frank yang merasa panik dengan cepat segera menghampiri Nana untuk mematikan mainan tersebut. Namun sayangnya Frank kalah cepat dengan seekor alien yang menyerang Nana. Dan inilah A Quiet Place. Dan di hari ke-472, scene berlanjut kepada Frank yang sedang mempelajari sosok alien yang telah menguasai bumi tersebut. 1 tahun lebih Frank mencari seluk-beluk dan hasilnya, ia mendapat sebuah fakta bahwa alien tersebut memiliki pendengaran yang sangat kuat dan akan menyerang semua makhluk hidup di bumi yang mengeluarkan suara. Selain itu, sang alien juga memiliki tubuh tinggi dengan baju jirah atau kulit yang cukup tebal. Namun satu hal yang tidak dimiliki olehnya, yaitu sebuah penglihatan atau dalam kata lain alien tersebut adalah makhluk buta. Dan sekarang telah terkonfirmasi bahwa terdapat 3 ekor alien yang sedang berkeliaran di tempatnya. Namun sayang, selama 1 tahun lebih Frank belum mendapatkan sebuah kelemahan untuk membunuh alien tersebut. Bahkan ia juga telah mencoba untuk mengkontak orang-orang dari luar negara dengan menggunakan saluran radio untuk meminta pertolongan. Namun hal itu tidak berhasil sama sekali karena tidak ada satupun dari panggilannya yang dapat terhubung, seolah populasi manusia telah hampir musnah akibat dari serangan makhluk mengerikan tersebut. Pada malam harinya mereka sekeluarga makan malam dengan seekor ikan yang telah direbus oleh Alice. Namun bukan sebuah piring yang mereka gunakan sebagai alas makan, melainkan dengan menggunakan selembar daun untuk menghindari kebisingan yang akan memancing para alien. Setelah makan, Eko dan Gwyn bermain monopoli untuk menghilangkan kegabutan mereka. Dan secara tidak disengaja, sebuah lampu yang menjadi alat penerang aktivitas mereka tersenggol oleh Eko sehingga menimbulkan suara yang cukup keras. Akibat dari hal itu, mereka merasa was-was dan Frank melihat ke arah jendela untuk memastikan bahwa mereka masih aman. Dan ternyata itu hanyalah seekor hewan entah berit ataupun marmot dan sebagainya. Kemudian scene beralih kepada Frank yang sedang merangkai sebuah alat bantu dengar untuk membantu pendengaran Gwyn yang mengalami masalah pendengaran dari kecil. Dan tepat di hari ke-473, Frank memberikan alat bantu dengar yang telah dibuatnya kepada Gwyn. Namun sayang, sudah beberapa kali Frank mencoba untuk memperbaikinya, alat tersebut masih tetap tidak dapat berfungsi. Di sisi lain, Alice sedang mengecek kondisi kehamilannya oleh dirinya sendiri. Entah si Alice dan si Frank ini memproduksi bayinya kapan, namun yang jelas 1 tahun setelah kematian Nana anak bungsu mereka, Alice kembali mengandung seorang bayi dalam tubuhnya.
Di sore harinya, Prank meminta kepada Eko ikut dengannya untuk mengambil ikan di sebuah sungai seperti rutinitas mereka sehari-hari. Namun Eko yang memiliki sifat cilepeng atau penakut, ia menolak ajakan dari ayahnya tersebut dan meminta untuk tetap di rumah bersama dengan ibunya. Berbeda dengan Gwyn, walaupun seorang perempuan, ternyata dalam dirinya tersimpan nyali yang cukup besar. Ia meminta kepada Prank untuk menggantikan posisi Eko untuk menemaninya mengambil ikan di sungai. Namun Prank meminta kepada Gwyn untuk tetap di rumah menjaga ibunya karena Gwyn adalah seorang perempuan sedangkan Eko adalah seorang laki-laki. Dan Prank akan mencoba untuk membuat Eko menjadi anak pemberani dengan tidak hanya membiarkan dirinya menetap di rumah saja. Dan karena tidak diperbolehkan ikut, akhirnya Gwyn merasa marah lalu pergi meninggalkan mereka bertiga. Gwyn masuk ke dalam kamar lalu mengemasi barang-barangnya, dan setelah itu ia pergi meninggalkan rumah lalu berjalan menuju ke sebuah jembatan. Ternyata, tempat yang didatangi oleh Gwyn adalah tempat di mana 1 tahun yang lalu, ketika Nana atau adiknya diserang oleh seekor alien. Bahkan barang yang ia bawa adalah mainan milik Nana. Di sebuah sungai, Prank yang telah mengambil ikan dari jebakan yang telah ia buat, meminta kepada Eko agar tidak perlu takut dengan kebisingan sungai. Makhluk mengerikan atau alien tersebut hanya akan menyerang suara dari seorang manusia ataupun hewan yang secara spontan mengeluarkan suara. Sedangkan suara dari aliran air sungai yang cukup deras tidak akan memancing para alien karena suara yang dikeluarkan terlalu bising. Sehingga meskipun mereka mengeluarkan suara dengan berbicara ataupun berteriak, mereka akan tetap aman karena suara yang dihasilkan tertutupi oleh suara dari derasnya aliran air sungai. Dan karena merasa telah aman, akhirnya Eko menceritakan tentang permasalahan kakaknya yaitu Gwyn, yang selalu menyalahkan dirinya atas kematian Nana 1 tahun yang lalu. Bahkan Gwyn menganggap bahwa Prank tidak menyayanginya seperti dirinya menyayangi Eko. Sementara di rumah, Ali sedang membawa pakaian yang harus dicuci dalam sebuah karung. Dan ketika sedang menaiki tangga, karung pakaian tersebut tersangkut oleh sebuah paku yang ada di salah satu anak tangga. Namun sialnya Alice tidak menyadari hal itu sehingga paku tersebut dibiarkan tertancap di sana. Kembali ke posisi Prank dan Eko. Ketika hendak pulang, mereka berdua bertemu dengan seorang lansia dengan raut wajah yang sangat menyedihkan. Ternyata istri dari lansia tersebut telah mati diserang oleh seekor alien yang sedang berkeliaran di sana. Kemudian entah apa yang merasuki si kakek, ketika Prank memintanya untuk tidak mengeluarkan suara, si kakek justru malah berteriak sekencang-kencangnya. Akibat dari hal itu, Prank dan Eko harus segera pergi dari sana lalu bersembunyi di balik pohon. Dan dari kejauhan, mereka berdua melihat si kakek yang terbunuh oleh makhluk mengerikan tersebut. Kembali ke rumah. Ketika telah sampai di atas, air ketuban Alice pecah menandakan bahwa dirinya akan melahirkan. Kemudian ia pun pergi ke bawah mencari tempat yang layak untuk persalinannya. Namun sialnya ketika hendak menuruni tangga, kakinya tertancap oleh sebuah paku yang memang dari tadi telah berada di sana namun tidak disadari oleh Alice. Akibatnya, sebuah benda terjatuh dan menimbulkan suara bising yang memancing seekor alien masuk ke dalam rumah. Kemudian ia pun berjalan dengan menahan segala rasa sakit menghidupkan lampu darurat dan sampailah di sebuah bak mandi. Di sana Alice hanya bisa merintih kesakitan sambil mencoba untuk mengeluarkan bayi dalam kandungannya seorang diri. Sementara Prank dan Eko, mereka baru saja pulang dan melihat lampu-lampu yang terpasang di sekitar rumahnya berubah warna yang awalnya kuning, sekarang menjadi merah menandakan adanya bahaya. Mereka pun merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan Alice yang sedang berada di rumah dengan seekor alien. Kemudian Eko pergi ke tengah kebun jagung, lalu menghidupkan sebuah petasan untuk memancing alien tersebut agar tidak menyerang Alice. Sementara Prank menyiapkan sebuah senapan untuk berjaga-jaga. Dan ketika Alice sudah tidak kuat menahan rasa sakitnya, ia pun berteriak bersamaan dengan sebuah petasan kembang api yang sebelumnya dinyalakan oleh Eko. Kemudian Prank menghampiri Alice karena mendengar suaranya. Awalnya Prank merasa sedih karena yang ia temukan adalah darahnya saja.
Maka dari itu ia pun mengira bahwa Alice telah terbunuh oleh alien tersebut. Namun beberapa saat kemudian, Alice muncul di ruangan sebelah dengan bayinya yang telah lahir. Kemudian Frank membawa Alice dan bayinya ke ruang bawah tanah dan memakaikan oksigen kepada si bayi karena tidak akan aman jika bayinya dibiarkan menangis di ruangan terbuka. Maka dari itu Frank menyimpan bayinya di dalam sebuah peti dengan oksigen yang telah ia siapkan sebelumnya. Kemudian Alice meminta kepada Frank untuk mencari Gwen dan Echo yang masih berada di sekitar halaman rumah. Dan di posisi Gwen, ketika ia melihat sebuah petasan kembang api menyala dari arah rumahnya, ia pun segera pulang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan ketika telah sampai di kebun jagung dekat rumahnya, ia pun menemukan sebuah senter yang ternyata itu adalah senter milik Echo. Kemudian Alice terbangun dari tidurnya, ia dikejutkan dengan keadaan ruangan yang telah dipenuhi oleh genangan air akibat dari kebocoran pipa yang mengakibatkan seekor alien masuk ke ruangannya. Lalu ia pun secara perlahan mengambil bayinya dan bersembunyi dari makhluk mengerikan tersebut. Sementara Gwen dan Echo bersembunyi di atas tempat penyimpanan jagung kering dan berharap ayahnya akan menemukan mereka dengan membuat sebuah tanda menggunakan cahaya. Namun sialnya, Echo malah terjatuh ke dalam sana disusul dengan sebuah besi yang menjadi penutup tempat penyimpanan jagung tersebut. Kemudian setelah itu, Gwen ikut turun ke bawah untuk menyelamatkan Echo sampai akhirnya ia pun tenggelam di antara tumpukan jagung. Dan beruntungnya, Gwen masih bisa diselamatkan oleh Echo. Namun beberapa saat kemudian, seekor alien turun dari atas lalu mendarat di hadapan mereka. Ketika alien tersebut mendekati mereka berdua, secara spontan alat bantu dengar milik Gwen mengeluarkan suara melengking yang mengakibatkan makhluk mengerikan tersebut merasa kesakitan. Hingga akhirnya ia pun kabur dari sana dengan melubangi tempat penyimpanan jagung tersebut. Dan dengan begitu, Gwen dan Echo akhirnya bisa keluar dari sana, lalu berlari ke arah Frank yang sedang mencari mereka berdua. Ketika hendak masuk ke dalam sebuah truk untuk menyelamatkan diri, dari atas bangunan seekor alien kembali muncul dan menyerang Frank hingga terjatuh. Kemudian alien tersebut mendekati Gwen dan Echo yang berada di dalam truk, dan beberapa kali menggoyangkan truk tersebut karena merasa kesakitan dengan alat bantu dengar milik Gwen yang menjadi kelemahannya. Mengetahui kedua anaknya berada dalam bahaya, Frank kembali bangkit lalu berteriak untuk memancing alien tersebut. Namun sebelum itu, ia memberikan sebuah pesan terakhir kepada Gwen bahwa Frank sangat menyayanginya seperti anak yang lainnya. Dan setelah itu, Frank akhirnya tewas diserang oleh makhluk mengerikan tersebut. Kemudian mereka berdua keluar dari truk dan berlari menemui Alice lalu masuk ke dalam rumah untuk berlindung. Di dalam ruang kerja milik Frank, Gwen menemukan beberapa progres dari proyek ayahnya tersebut mengenai pembuatan alat bantu dengar demi untuk memperbaiki masalah pendengaran pada telinga Gwen. Di sana juga ia melihat bagaimana Frank merasa kebingungan mencari kelemahan dari sosok alien yang sedang meneror mereka. Dan ia pun merasa sedih melihat itu semua karena selama ini Gwen hanya mengira bahwa Frank tidak menyayanginya. Namun pada kenyataannya justru malah sebaliknya. Kemudian mereka bersiap untuk menghadapi seekor alien yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Alice telah bersiap untuk menembaknya menggunakan senapan yang ia pegang, sementara Gwen teringat akan kelemahan yang dimiliki oleh alien tersebut. Ia pun kembali mengaktifkan alat bantu dengar miliknya dengan menempelkannya ke sebuah mikrofon hingga menghasilkan frekuensi suara yang sangat tinggi. Dan ketika alien tersebut mendekati mereka, Alice langsung menembaknya tepat di kepala makhluk mengerikan tersebut.
Kemudian dari CCTV yang telah terpasang, mereka melihat 2 ekor alien yang tersisa sedang menuju ke rumah mereka karena mendengar bunyi yang dihasilkan dari senapan yang ditembakkan oleh Ali sebelumnya. Dan scene akhir ditutup dengan mereka berdua yang bersiap menghadapi kedua alien dengan cara yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dan setelah itu, tamat cuy. Oke, segitu saja untuk alur cerita film kali ini. Jika kalian ingin merequest film untuk saya storykan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.